Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam edisi Good Morning Jesus di hari Rabu, tanggal 15 April tahun 2026. Seperti biasa teman-teman terkasih, di hari Rabu ini kita secara khusus akan merenungkan sabda Tuhan, terutama bacaan Injil pada hari ini yang diambil di Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Namun, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang terkasih, ketika saya merenungkan bacaan Injil hari ini, ada sebuah perkataan atau sebuah kalimat yang begitu menarik perhatian saya. Dan mungkin ini adalah isi Injil pada hari ini. Dikatakan bahwa kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita itu tidak di dalam hukuman. Teman-teman, apa sih sebetulnya hukuman itu? Hukuman dalam hal ini tidak hanya berbicara masalah surga atau neraka di masa depan, tetapi mungkin saat ini, baik itu disadari atau tidak, kita semua, Anda dan saya, mungkin saja sudah ada dalam hukuman itu. Teman-teman, kita mau lihat realita yang terjadi akhir-akhir ini. Ada perang yang pecah sehingga berimbas pada krisis energi. Semua harga begitu naik. Mungkin juga buat teman-teman yang bersekolah, mungkin ujiannya nilainya jelek atau nilainya tidak cukup untuk masuk ke dalam universitas yang kita inginkan. Semuanya ini mengakibatkan kita itu mengalami kekhawatiran. Kita mengalami kegelisahan yang begitu luar biasa, membuat kita menjadi overthinking, membuat kita stres, tertekan, dan lain hal sebagainya. Teman-teman terkasih, realita-realita ini membuat kita sulit untuk percaya. Dan ketika kita sulit untuk percaya, suka atau tidak suka, artinya kita sudah ada dalam hukuman itu. Teman-teman yang terkasih, kabar gembiranya pada pagi hari ini, Tuhan itu meminta kita untuk percaya kepada Dia. Bukan masalah supaya kita itu selamat dari dosa, tetapi terlebih daripada itu, Tuhan itu ingin membebaskan kita dari hukuman. Tuhan itu ingin menggantikan hukuman itu dengan sebuah optimisme. Apa sih ciri orang-orang yang terbebas dari hukuman? Yang pertama, yang pasti, dia itu pasti punya optimisme dalam hidupnya. Yang kedua, dia pasti sadar dan tahu bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan Yesus, dia itu pasti punya harapan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bebas dari hukuman adalah dia itu tidak akan pernah takut
tidak akan pernah merasa khawatir, tidak akan pernah merasa overthinking, walaupun realitanya kebalikannya. Teman-teman terkasih, oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus itu meminta kita untuk percaya kepada Dia. Bukan hanya pada level percaya yang biasa, tetapi level percaya yang the next level. Apa bedanya? Percaya yang biasa itu adalah kita tahu bahwa kita tuh punya Tuhan Yesus. Tetapi berapa banyak dari kita mudah untuk mengucapkan aku percaya pada Tuhan Yesus, tetapi di dalam hati kita dan pikiran kita itu masih terbesit sedikit saja kekhawatiran. Lalu bagaimana dengan percaya yang the next level? Percaya yang the next level itu adalah sebuah kesadaran bahwa ketika saya di dalam Tuhan Yesus, saya pasti selalu punya harapan. Walaupun sekali lagi apa yang kita lihat, apa yang sedang kita hadapi, itu kebalikannya. Teman-teman yang terkasih, saya tidak mengajak untuk berhalusinasi rohani. Dan saya mau katakan ini bukan halusinasi rohani. Tetapi apa yang saya katakan ini adalah sebuah fakta. Mari kita mau lihat. Barusan kita merayakan Paskah, di mana Tuhan mati di kayu salib dan Dia menebus dosa-dosa kita. Teman-teman, Yesus mati di kayu salib itu tidak hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ketika Tuhan mati di kayu salib, sebetulnya Dia itu mau menunjukkan bahwa kasih-Nya itu begitu besar bagi kita. Karena kasih yang begitu besar ini, tidak ada satupun dosa yang lebih besar daripada kasih-Nya. Kalau kita mau lihat juga dalam kejadian kita sehari-hari, mungkin pagi ini Anda dan saya bisa bangun pagi, bisa menikmati hari yang baru. Apa artinya? Teman-teman, kalau Anda dan saya pada pagi hari ini bisa bertemu secara online, Anda bisa melihat GMJ, Anda bisa merenungkan sabda Tuhan, itu adalah bukti kasih Tuhan bahwa Dia memberikan nafas kehidupan buat Anda dan saya. Dan itu adalah sebuah bukti di mana Tuhan masih mau berbuat sesuatu untuk masa depan Anda dan saya. Teman-teman yang terkasih, mungkin saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi itu bukanlah akhir buat Tuhan. Anda dan saya pada pagi hari ini diminta untuk memiliki level percaya yang the next level. Tidak hanya percaya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mari pagi hari ini saya mau ajak kita semua, kita mau mengevaluasi diri. Apakah kita dengan mudah mengucapkan di mulut, ya aku percaya Tuhan, tetapi apakah aku masih punya kekhawatiran dalam hati? Mari kita jujur pada diri sendiri. Bila jawabannya ya, artinya kita masih belum 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini, biarlah suara Allah sendiri menyapa Anda dan saya. Dia bertanya kepada kita semua, anakku, apakah engkau percaya kepadaku? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami semua. Kami juga bersyukur dan berterima kasih sekali Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami supaya kami percaya kepadamu. Tidak hanya percaya yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi percaya yang the next level Tuhan. Bapa, saat ini
Kami merendahkan diri kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau katakan Tuhan, kami ini manusia-manusia yang lemah. Kami ini manusia-manusia yang sangat terbatas Tuhan. Ketika kami melihat realita yang ada di depan kami, begitu berat, begitu gelap Tuhan. Sulit bagi kami untuk percaya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, dengan rendah hati Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-teman di luar sana yang masih memiliki kekhawatiran Tuhan, yang sering overthinking, gak bisa tidur Tuhan, karena kepikiran masa depan. Ketika ketakutan itu melanda, kegelisahan itu melanda, saat ini Bapa, dengan rendah hati, berikan kami roh keberanian Tuhan. Berikan kami roh keteguhan hati. Berikan kami roh kerendahan hati Tuhan, supaya membantu kami untuk semakin percaya. Curahkan roh hikmat-Mu Tuhan, supaya mata kami terbuka bahwa kasih-Mu selalu ada bagi kami. Dan biarlah Tuhan, roh kudus-Mu sendiri yang menguasai kami pada pagi hari ini, sehingga kami mampu Tuhan untuk terus berjalan bersama-Mu, terus untuk mengandalkan Engkau Tuhan, dan terus untuk berharap kepada-Mu, walaupun kami ini tidak punya alasan untuk berharap Tuhan. Dan biarlah Bapa, saat ini kasih-Mu meliputi kami semua, cinta-Mu mengisi setiap relung hati kami, sehingga setiap kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan tergantikan dengan sebuah sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan aktivitas kami berikutnya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya melalui kami, dan biarlah Engkau yang menguasai hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless.